Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Super League 2025-2026 akan segera dimulai. Tinggal hitungan hari aja ya. Nah, sebelum musim ini digelar, kami akan coba berikan sebuah prediksi. Prediksi lo ya. Ingat, ini tuh cuma apa ya? Sebatas seru-seruan aja, sebatas hiburan aja. Jadi nggak usah baper ya. Kan ini cuma prediksi. Semua orang kan punya prediksinya masing-masing. Kami akan coba memprediksi ataupun tebak-tebakan lo ya. Siapa yang akan mendapatkan penghargaan-penghargaan di Super League musim ini. Yang pertama, siapa yang akan jadi juara Super League 2025-2026? Kalau prediksi kami sih persaingan pasti akan ketat seperti musim lalu. Ya, mungkin antara Dewa dan Persib akan tetap bersaing ya. Mungkin selisih poinnya ya nggak jauh-jauh amat, paling 3 atau 4 poin. Tapi kan ini cuma prediksi. Kalau prediksi orang luar sih kemarin bilangnya yang akan jadi juara Dewa United ya. Tapi nggak tahu juga kan, itu kan prediksi masing-masing. Yang kedua, top scorernya. Prediksi kami sih tetap ya, persaingannya pun masih ketat juga seperti musim-musim kemarin. Alex Martin memang jadi di urutan pertama karena jadi top scorer bertahan ya. Mungkin akan bersaingnya dengan Boris Kopitovic dari Bali United ataupun mungkin dengan Kodai Tanaka dari Persisol. Tapi nggak tahu juga kan. Silahkan prediksi kalian siapa yang akan jadi top scorer musim ini. Yang ketiga, pemain terbaik. Pemain terbaik itu kalau prediksi kami kemungkinan sih akan diraih oleh William Marsilio dari Persib. Tapi nggak tahu juga, ini kan cuma prediksi berdasarkan statistik di beberapa laga pramusim ya. Yang keempat, pemain muda terbaik. Kalau kami lihat ya, yang punya prospek itu ada beberapa ya. Seperti mungkin salah satunya yang paling kuat adalah Jens Raven kali ya di Bali United. Karena kan di striker timnas juga rasa Eropa dan juga masih muda. Yang kelima, kiper terbaik. Ya kalau dilihat dari komposisi musim kemarin dengan musim ini ya, calon terkuat mungkin masih dipegang oleh Alan Bernardon dari Malut United. Tapi nggak tahu juga, soalnya kan kiper asing di musim ini tuh bertambah banyak ya dengan beberapa kiper-kiper asing baru. Tapi nggak tahu juga kalau kiper lokal ada yang menonjol. Tapi kalau prediksi kami mungkin masih Alan Bernardon atau mungkin Alan Bernardon lah ya. Yang keenam, pelatih terbaik. Ya kalau 2 musim kemarin dikuasai oleh Boyan Hodak dari Persib ya tergantung siapa yang jadi juara musim ini. Kalau Dewa jadi juaranya kemungkinan pelatih terbaiknya ya Jan Olderkering ya. Tapi kalau Persib yang jadi juaranya lagi ya pelatih terbaik ya mungkin Boyan Hodak lagi. Tergantung dari siapa yang jadi juara sih kalau pelatih terbaik. Yang ketujuh, wasit terbaik. Wasit terbaik ya. Emang ada ya wasit terbaik, wasit yang bagus di Liga Indonesia? Jadi itu ya beberapa hal yang jadi award atau penghargaan di setiap musimnya di sebuah kompetisi. Ini cuma apa ya, seru-seruan aja, prediksi masing-masing. Nah, bagaimana prediksi kalian? Setuju atau tidak? Atau kalian punya pendapat atau prediksi sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, bicara soal pelatih yang akan bertugas di Super League musim ini, dari 18 klub Liga Utama musim ini atau Super League musim ini, itu kan dari berbagai negara. Dan ternyata cuma ada satu pelatih lokal yang bertugas di Super League musim ini, yakni Henry Susilo di Malut United. Nah, inilah kita akan coba ulas 18 pelatih yang bertugas di 18 klub Super League musim ini dan apa sih prestasinya musim lalu. Yang pertama, Boyan Hodak dari Persib, asal Kroasia, 54 tahun. Musim lalu prestasinya adalah juara Liga Indonesia, bahkan 2 kali berturut-turut.
Yang kedua, Jan Olde Rickering dari Dewa United asal Belanda, 62 tahun. Musim lalu runner up Liga 1. Yang ketiga, Fabio Lefundes dari Borneo FC asal Brazil, 52 tahun. Musim lalu finish di urutan ke-11 bersama Persita Tangerang di Liga 1. Yang keempat, Bernardo Tavares dari PSM Makassar asal Portugal, 45 tahun. Musim lalu finish di urutan ke-6 Liga 1. Yang kelima, Maurizio Sousa dari Persija Jakarta asal Brazil, 51 tahun. Musim lalu dia ini juara di Serie C Brazil, tapi tiba-tiba pindah ke Guarani, tapi ujung-ujungnya dipecat juga. Yang keenam, Peter de Roo. Ini dari Persis Solo asal Belanda. Musim lalu prestasinya ada di peringkat 4 ya, Liga Singapura. Yang ketujuh, Jean-Paul van Gastel. Ini dari PSIM Jogja asal Belanda, 53 tahun. Musim lalu menjadi asisten pelatih di Besiktas ya, klub besar di Turki ya, dan berhasil finish di urutan keempat Liga Turki. Yang kedelapan, Eduardo Perez dari Persebaya asal Spanyol, 49 tahun. Musim lalu dia ini cuma jadi koordinator tim junior di klub CP di Portugal. Yang kesembilan, Paul Munster dari Bayangkara FC asal Irlandia Utara, 43 tahun. Musim lalu finish di urutan keempat Liga 1 bersama Persebaya. Yang ke-10, Mario Lemos dari Persijap Jepara asal Portugal, 39 tahun. Musim lalu prestasinya adalah runner up di Liga India. Yang ke-11, Alfredo Vera dari Madura United asal Argentina, 52 tahun. Musim lalu finish di urutan ke-15 Liga 1. Yang ke-12, Henry Susilo dari Malut United asal Indonesia, satu-satunya pelatih asal Indonesia ya di Super League musim ini, 59 tahun. Musim lalu cuma sampai ke 8 atau peringkat 8 ya di grup A di Liga 2 ya bersama Sriwijaya. Yang ke-13, Johnny Jansen dari Bali United asal Belanda, 50 tahun. Musim lalu finish di urutan ke-10 Liga Utama Belanda atau Eredivisie bersama PEC Zwolle. 14, Divaldo Alves, PSBS Biak asal Portugal, 48 tahun. Musim lalu jadi direktur tekniknya Persibo di Liga 2, lalu pindah ke Persik Kediri, cuma 7 laga sih, dan Persik Kediri finish di urutan ke-12. 15, Marcos Santos dari Arema FC asal Brazil, 46 tahun. Musim lalu sih dia finish di urutan ke-4 Liga 3 Brazil, tapi katanya dipecat juga di bulan April. 16, Carlos Peña di Persita Tangerang asal Spanyol, 41 tahun. Musim lalu finish di urutan ke-7 Liga 1 bersama Persija Jakarta. 17, Ong Kim Swee dari Persik Kediri asal Malaysia, 54 tahun. Musim lalu finish di urutan ke-14 bersama Persis Solo. Dan 18, Eduardo Almeida dari Semen Padang asal Portugal, 47 tahun. Musim lalu finish di urutan ke-13 Liga 1. Nah, dari 18 pelatih di Liga 1 alias Super League musim ini, ternyata cuma satu ya yang berasal dari Indonesia. Nah, kira-kira siapa yang akan jadi pelatih nomor 1 di Super League musim ini? Apakah Boyan Hodak akan hat-trick jadi pelatih terbaik, atau mungkin yang udah bosan jadi runner up kali ya, yakni Jan Olde Rickering yang jadi pelatih terbaik musim ini? Nah, kita tunggu aja ya di akhir kompetisi.
Dari timnas wanita akan jalani berbagai event nih mulai bulan Agustus sampai bulan Desember ini. Nah, salah satunya yang paling terdekat adalah AFF Senior yang akan digelar di Vietnam mulai Rabu ini ya. PSSI sendiri melalui pelatih sementara timnas wanita Joko Susilo telah memanggil 23 nama. Tapi sayang banget, dari 23 nama ini 3 pemain kunci dipastikan absen, yakni Claudio Schumann, Zahra Musdalifah, dan juga Kapten Safira Ika. Dan inilah jadwal AFF Senior Wanita 2025. Kita lanjut ke berita klub aja deh. Dari Persebaya nih. Persebaya kemarin launching jersey untuk musim ini. Kalau kami lihat dari desain jersinya sih mungkin konsepnya hampir mirip ya dengan musim lalu. Yakni warna utama hijau, ada gradasi mungkin warna apa ya? Warna stabilo ya. Nah, ini bukan kami yang ngomong loh ya. Kami baca di kolom komentarnya aja. Banyak supporternya Persebaya justru mungkin mengatakan lebih suka dengan jersey pramusim Persebaya yang dipakai saat lawan tim dari Australia. Pierre, setuju pora? Kalau Mimin sih no comment ya. Tapi kalau memang dibilang lebih elegan, memang lebih eleganan yang dipakai lawan tim Australia kemarin. Lebih apa ya? Lebih rasa Eropa gitu. Tapi ya itu kan selera masing-masing. Ya emang sih kalau dipikir-pikir ya, kenapa juga harus repot-repot Persebaya bikin jersey baru? Kenapa nggak pakai jersey pramusim aja tuh ya kan? Kan lebih keren, juga lebih kelihatan apa ya? Kelihatan gagah dan aura juara-juaranya itu lebih kenceng. Tapi kan balik lagi kemarin banyak yang ngomong tuh katanya, alah itu kan cuma jersey, yang penting permainannya, yang penting kan juaranya. Ya wis, nah ngonoku ya wis. Dari Arema ada nama Luis Gustavo, bek tengah asal Brazil berusia 31 tahun, bertinggi tubuh 182 cm, yang saat ini main di Serie C atau Liga 3-nya Brazil. Gustavo sendiri ini akan jadi slot terakhir Arema ya untuk musim ini. Tapi untuk putaran pertama kabarnya Arema akan cuma pakai 10 pemain asing aja, sebab Pablo Oliveira ini baru akan gabung ke Arema di putaran 2. Nah, nanti setelah bursa transfer resmi ditutup, kita akan coba review atau rekap aja ya. Siapa aja sih, tim mana aja sih yang pakai 11 pemain asing di musim ini. Dari Persib Bandung, buat yang nanya soal Persib mengakuisisi klub basket asal Jakarta Satria Muda. Nah itu posisinya gimana tuh? Apakah menggantikan posisi Prawira Bandung atau enggak? Kami pribadi nggak tahu pasti ya. Kami soalnya nggak terlalu mengikuti soal basket ya, bola basket. Cuman yang selentingan sih kabarnya sih ini Satria Muda ini akan dilebur menjadi satu dengan Prawira Bandung. Kemungkinan namanya nanti Satria Muda Prawira Bandung kali, nggak tahu dah. Soalnya kami nggak terlalu mengikuti soal basket loh ya. Jadi jangan tanya kami deh kalau soal basket. Cuma kalau buat kami melihatnya gini loh, kami melihat dari sisi lain ya. Kenapa Persib atau PT PBB mengakuisisi sebuah klub basket Satria Muda asal Jakarta ya? Mungkin aja ya manajemen Persib ini tuh buat apa ya? Buat nyumpel murut yang nyinyir. Karena kan kemarin banyak banget tuh yang nyinyir, alah Persib klub miskin gitu kan, beli pemain yang murah-murah, yang gratis-gratis. Nah buktinya sekarang sekelas Satria Muda aja nih ya, yang dibilang klub dedengkotnya di IBL atau mungkin klub basket gitu kan, bisa tuh diakuisisi, dibeli sama Persib. Jangan-jangan terujung-ujungnya tim Jeruk Pusat bisa dibeli tuh sama PT PBB. Nah yang jadi pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh para bobotoh, ini siapa 2 pemain asing selanjutnya Persib atau 2 pemain asing tersisa Persib? Kok sampai sekarang belum ada selentingan atau bocoran-bocoran? Jadi nggak nih Persib pakai 2 lagi pemain asing? Oke, kalau untuk yang satu ini, kalau jadi apa enggak pakai 2 pemain asing, kami dapat info sih jadi. Jadi Persib tetap akan pakai 11 pemain asing. Tapi soal siapa dan kapan diumuminnya, kami pribadi udah coba ngorek-ngorek nih ke pihak Persib, tapi belum ada jawaban. Cuma dapat jawaban ya katanya tetap pakai 11, cuman ya nantilah, masih rahasia yang 2 lagi. Nah itu ya jawabannya. Tapi ya bukan berarti kami nggak nyari tahu, bukan berarti kami nggak ngorek-ngorek informasi siapa sih kira-kira 2 pemain asing tersisa Persib ini. Dari sejumlah penelusuran yang kami lakukan di sekitaran manajemen Persib Bandung dan beberapa akun media sosial dan juga beberapa akun-akun luar negeri yang mungkin tertarik membahas soal Persib,
Satu pemain yang paling santer akan diisukan ataupun akan segera merapat ke Persib adalah mantan bintang Chelsea asal Brazil Lucas Piazon. Nah, ini ada beberapa artikel di beberapa media sosial dan beberapa pengamat. Katanya Lucas Piazon ini statusnya mungkin sekarang udah 80-an% ya akan merapat ke Persib. Nah, kenapa Lucas Piazon sangat santer diisukan akan ke Persib Bandung? Ini demi apa ya? Demi rating pertama ya, kedua demi Asia ya. Jadi kalau Persib nanti bisa berhasil masuk ke babak grup ACL 2, ini peran Lucas Piazon ini akan bisa membantu mendongkrak rating juga, mendongkrak performa juga. Jadi kemungkinan ya akan diusahakan mendapatkan Lucas Piazon ya, tapi nggak tahu juga berhasil atau enggaknya kami nggak tahu. Tapi ya ini adalah nomor pertama, urutan pertama pemain asing yang akan segera masuk ke Persib. Pemain asing kedua, kalau kami dapat selenting atau kami dalam investigasi kami, ini kemungkinan posisinya itu back ya. Kalau nggak back tengah, back kiri atau kanan. Mungkin berdasarkan dari beberapa laga uji coba ya, laga precision ya. Jadi kemarin aja lawan Western Sydney itu kan back kiri itu ditempati oleh Frans Putros, sementara back kanan ditempati oleh Kakang Rudianto. Apa jadinya kalau Kakang dipanggil ke timnas, sementara harus mengorbankan Alfreanda Dewangga atau Hen di sana? Mungkin kalau di Asia kurang greget kali ya. Jadi ada info ataupun rumor Persib akan mencari sosok back kiri atau kanan untuk bermain di level Asia, tapi nggak tahu juga. Sebab masih ada 2 lagi yang lagi diseleksi dan posisinya itu semuanya striker. Nah, kami nggak tahu tuh ya, atau belum bisa nyebutin siapa yang 2 striker ini yang lagi diseleksi. Intinya itu aja info yang kami dapat dari sekitaran Persib. Pertama Lucas Piazon, yang kedua 1 back kiri atau kanan dan 2 striker yang lagi diseleksi. Nggak tahu nih siapa yang akan diambil. Itu aja, tunggu mungkin setelah pekan pertama atau mungkin mepet-mepet ke laga pekan pertama kali ya akan ada pengumuman satu. Itu kalau jadi lo ya. Dari Persija Jakarta, Maxwell Sousa akhirnya diresmikan oleh Persija dan akan menjadi pemain asing ke-9 Persija musim ini. Berarti Persija masih akan cari 2 pemain asing lagi, dan ini pasti kemungkinan ya, karena Persija itu dipastikan akan cari 2 pemain lagi disebabkan Ryo Matsumura tuh kemungkinan akan absen sampai paruh musim nih karena cedera. Oh ya, buat satu nama yang kabarnya mega bintang ya, kita mungkin kalau berpikir mega bintang sekelas CR7, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic atau siapapun ya, cuman ya untuk ukuran kelas Liga Wakanda alias Liga Konoha alias Super League, namanya mega bintang itu yang penting ya harganya di atas 10M, di atas 20M kali ya. Kalau tebakan kami mungkin ya, kalau dibilang mega bintang karena dia pernah bermain di Eropa, ada nama Alvaro Vasquez kali ya, yang udah lama santer diisukan ke Persija. Nah, mungkin ini akan jadi salah satu opsi untuk Persija Jakarta didatangkan ya, buat gengsi juga. Masa Persib datangkan Piazon, kita nggak dapat datengin pemain yang pernah bermain di Eropa kan gitu. Nah, satu lagi pemain yang kemungkinan kalau tebakan kami paling besar akan didatangkan adalah Bruno Nazario dengan harga 26,07M. Ini akan jadi salah satu pembelian termahal Persija musim ini. Gengsi dong kalau kalah sama tim Blau katanya. Kita beli yang mahal-mahal gitu kan. Jadi makanya ditunggu aja.